Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Jika kita bepergian ke suatu tempat, suatu negara atau suatu daerah, tentu kita ingin mengunjungi tempat-tempat di mana yang salah satunya yang mempunyai sejarah tertentu, ya. Dan di belakang saya adalah gereja terbesar yang berada di negara Swiss yang bernama Einsiedeln. Pada kesempatan ini saya ingin memperlihatkannya kepada teman-teman, tapi bisanya hanya dari luar saja, karena untuk memasuki gerejanya itu sendiri ada tanda dilarang membawa kamera. Jadi di sini saya menghargai sekali ya dan respect sama peraturan yang ada, sehingga saya hanya bisa memperlihatkannya di sekitar ya, di sekelilingnya saja. Tentu saja tempat ini banyak sekali dikunjungi ya oleh para wisatawan asing dari mancanegara, terutama dari negara-negara tetangga di Eropa ya, seperti dari Italia yang saya lihat itu dari Jerman, Portugal dan banyak lagi. Saya bisa mendengarnya dari bahasa-bahasa yang mereka pergunakan di sini. Setelah saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini, saya sangat merasakan dan bisa mengatakan kalau di negara Swiss ini toleransi beragama sangat tinggi sekali. Jadi agama apapun ya di negara ini tidak ada masalah. Setiap orang diperbolehkan menganut kepercayaannya masing-masing. Nah, karena sistemnya begitu, maka yang saya rasakan adalah kedamaian. Jadi tidak ada ras atau agama tertentu yang merasa dirinya lebih baik atau yang merasa dirinya lebih benar. Di sini ya yang saya perhatikan, walaupun yang datang ke tempat ini di Einsiedeln, ini adalah gereja terbesar, berarti mayoritas di sini atau yang memilikinya itu kan orang-orang Kristen ya di negara ini. Namun pengunjungnya ya saya melihat juga banyak yang berkerudung, mungkin mereka datang dari negara Arab ya, atau juga dari sebagian negara di Afrika yang mayoritasnya agama Muslim atau agama Islam. Mereka di sini diperbolehkan dan bebas-bebas saja ya. Nah, inilah sesuatu yang menurut saya patut ditiru. Kalau seseorang mempunyai keyakinan untuk beragama, silahkan saja. Dan kita tidak ada baiknya ya untuk menghalau mereka atau juga mengatakan bahwa yang dipercayainya itu kurang baik. Nah, itu merupakan suatu yang salah besar. Jadi di sini saya menegaskan toleransi beragama yang berada di negara Swiss ini begitu indah sehingga masyarakatnya aman. Siapapun yang berkunjung ke sini itu merasa nyaman pula. Terus terang ya, untuk saya pribadi, saya pun tidak mempermasalahkan masalah kepercayaan atau agama. Namun karena saya menyukai traveling ke banyak tempat di banyak negara, maka jika saya contohnya datang ke Jakarta ya, saya mengunjungi Masjid Istiqlal, saya akan gembira. Dan jika saya di Bali, tentu kita berkunjung ke Pura Besaki yang dimana di sana itu mayoritasnya agama Hindu. Ataupun saya sering pergi ke negara Arab ya, saya pun mengunjungi masjid-masjid besar di sana dan mereka pun toleransi beragamanya sangat tinggi sekali. Nah, sekarang untuk di negara Eropa, terutama di negara-negara yang penganutnya ya mayoritas agama Kristen, mereka pun toleransinya itu sangat tinggi sekali ya. Jadi siapapun diperbolehkan masuk untuk melihat-lihat di dalam gereja. Dan sekali lagi ya, saya mohon maaf, saya sangat menghargai karena tidak boleh membuat foto atau film di dalamnya.
Maka ya, kebetulan udara cerah, saya akan hanya memperlihatkannya di sekitar luarnya saja. Jika kalian ingin mengunjungi tempat ini dari Zurich Airport itu tidak begitu jauh ya, hanya kurang lebih 40 menit sampai 1 jam saja berkendaraan. Dan tentu saja untuk traveling di negara Swiss, kalian akan dengan sangat mudah mendapatkan kendaraan umum yang berupa kereta atau juga bis ya. Kalau taksi itu sudah pasti ya, namun taksi di negara Swiss itu sangat mahal ya teman-teman, jadi alangkah baiknya kalian mempergunakan kereta atau bis saja. Dan di seberang gereja ya, saya akan putarkan kameranya, kalian akan melihat banyak sekali restoran-restoran dan hotel-hotel yang ada di sekeliling sini. Jadi selain keindahan dari gerejanya yang terkenal ini, kita pun bisa berjalan-jalan mengunjungi perkotaan, atau ini kota kecil ya, di sini sangat kecil sekali. Jadi bisa juga melihat bangunan-bangunannya, arsitekturnya yang tentu saja berbeda dengan tempat-tempat lainnya di negara ini. Demikianlah sharing saya pada